Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam, Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sudah makan pagi semua? Sudah, Bu. Selanjutnya, untuk memulai pelajaran kita, coba Ita pimpin temannya untuk membaca doa. Baik, Bu. Siap, gerak. Berdoa. Mulai. Selesai. Sekarang untuk menambah rasa nasionalisme kita sebelum memulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa secara bersama-sama ya. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ada yang masih ingat tentang materi kita kemarin tentang unsur-unsur cerita? Ada yang bisa menyebutkan apa itu unsur-unsur cerita? Asep, Bu. Tokoh, Bu. Ya, tokoh. Dan tempat. Ada waktu. Alur. Alur. Jadi unsur-unsur cerita itu ada tokoh, ada alur, ada latar, ada tema, dan amanah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kepada Mary untuk memimpin temannya tepuk PPK. Teman-teman, mari kita lakukan tepuk PPK. 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, Ya, terima kasih Mary. Jadi materi kita pada hari ini yaitu tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 1. Jadi tujuan pembelajaran kita untuk hari ini yaitu siswa dapat menganalisis pentingnya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, siswa dapat menentukan 2 dampak negatif penggunaan bom ikan dan pukat harimau. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis 2 jenis kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Yang keempat, siswa dapat menentukan masing-masing 3 jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa. Coba perhatikan gambar yang Ibu share berikut. Coba ada yang tahu gambar yang pertama ini gambar apa? Laut. Di gambar yang pertama itu adalah seorang nelayan yang menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan. Bom ikan itu sejenis bom yang bisa menghancurkan semua makhluk yang ada di laut. Jadi nelayan boleh menangkap ikan, tapi tidak boleh menggunakan bom ikan. Yang gambar yang kedua itu apa? Pukat harimau, Bu. Ya, jadi pukat harimau ini sejenis jala, tapi ukurannya besar. Nah, jadi ini dia bisa mengambil semua jenis-jenis ikan, baik ikan-ikan kecil pun ikan besar. Nah, jadi di nelayan itu hanya boleh menggunakan alat-alat yang tidak merusak keseimbangan alam atau keseimbangan lautan. Ibu mau tanya, dari anak-anak semua, ada yang tinggal di daerah pesisir? Ada, Bu. Saya tinggal di pesisir. Ayah saya nelayan. Nah, jadi Iya, Bu. ayahnya Novita itu kalau menangkap ikan menggunakan apa? Menggunakan pancing, bubu, sama pukat, Bu. Ya, jadi bisa menggunakan yang tidak merusak keseimbangan lingkungan. Jadi kita sebagai manusia harus menjaga keseimbangan laut atau keseimbangan ekosistem di lautan. Coba sebutkan, ada yang bisa menyebutkan mengapa kita harus menjaga keseimbangan lautan? Biar tidak habis, Bu. agar tidak
tidak punah. Untuk wisata, Bu. Untuk wisata, iya. Ya. Jadi supaya bisa dijadikan tempat wisata, tidak menjadi rusak. Jadi pentingnya menjaga kelestarian lingkungan itu, apabila keseimbangan alam tidak dijaga, akan semakin rusak dan tidak sehat. Sumber daya yang tersedia di dalamnya juga dapat tercemar. Kemudian tak hanya itu, sumber daya alam juga bisa habis di masa depan. Nah, jika hal itu dibiarkan terus-menerus, keberadaan bumi juga dapat terancam. Nah, bumi tak hanya rusak, namun saja bisa punah di masa yang akan datang. Nah, dari tadi gambar yang kita lihat itu penggunaan bom dengan penggunaan pukat harimau. Ibu mau tanya, ada yang tahu dampak penggunaan bom itu dengan pukat harimau? Ya Bu, yang pertama hilangnya tempat tinggal dan sumber makanan bagi ikan. Yang kedua, merusak keseimbangan ekosistem air, dapat mencabik-cabik tubuh ikan. Baik yang kecil itu kan jadi pada mati, nanti bau lautnya. Iya, pintar Rosikin. Ayo semua berikan tepuk tangan untuk Rosikin. Nah, selanjutnya dampak negatif penggunaan pukat harimau. Ada yang bisa menyebutkan? Saya Bu Guru, dampak penggunaan pukat harimau diantaranya kepunahan ikan, rusaknya terumbu karang, menyebabkan kekeruan di laut. Jadi ini adalah dampak penggunaan pukat harimau. Yang pertama itu ada kepunahan ikan, yang kedua rusaknya terumbu karang, yang ketiga menyebabkan kekeruhan air laut. Selanjutnya dampak penggunaan bom ikan itu, yang pertama ada hilangnya tempat tinggal dan sumber makanan bahkan disebabkan oleh bom tersebut. Kemudian yang kedua, penggunaan bahan peledak sangat merusak keseimbangan ekosistem air. Yang ketiga, penggunaan bahan peledak dapat mencabik-cabik tubuh ikan yang akhirnya menjadikan ikan tersebut menjadi tewas dan membusuk di air. Yang biasa menggunakan bom ikan dengan pukat harimau itu siapa? Nelayan. Iya, itu adalah pekerjaannya seorang nelayan. Jadi di sekitar kita, di sekitar tempat tinggal kita itu ada beberapa jenis pekerjaan yang dimiliki oleh tetangga, misalnya orang tua kita. Sudah tahu semua pekerjaan orang tuanya? Sudah, Bu. Bisa Bu. Sudah, coba Mary sebutkan pekerjaan orang tuanya, Mary. Ibu saya pedagang, Ibu. Oh, pedagang. Apalagi kalau ayahnya itu kerja apa, Mary? Ayahnya guru, Bu. Oh, guru. Jadi pedagang dengan guru itu sama-sama sebuah pekerjaan, tetapi menghasilkannya itu yang berbeda. Jadi ada yang menghasilkan barang dengan ada yang menghasilkan jasa. Siti Purnawati, coba sebutkan 2 pekerjaan yang ada di lingkungan sekitarnya Siti Purnawati. Pekerjaannya guru, polisi, tentara. Sekarang coba lihat gambar berikut ini, itu berbagai jenis pekerjaan. Dari yang diamati ada beberapa pekerjaan, yaitu ada polisi. Apalagi selain polisi yang bisa dilihat di gambar? Tani, Dokter. Dokter. Ada dokter. Pak Pos. Bos. Jadi semuanya itu adalah pekerjaan, tetapi menghasilkan itu yang berbeda. Jadi ada yang menghasilkan barang dan ada yang menghasilkan jasa. Nah, jadi yang menghasilkan barang itu, yang dihasilkannya itu bisa dimakan oleh orang atau bisa digunakan oleh orang, bisa dinikmati. Nah, sedangkan yang menghasilkan jasa itu tidak bisa dimakan, tapi bisa dinikmati oleh orang. Bisa dipahami itu maksudnya? Iya, Bu. Ya, jadi coba Bisri, kalau sudah dipahami, coba Bisri sebutkan 2 pekerjaan yang menghasilkan barang. Tukang buat tahu, Bu, dan tempe. Ya, tukang buat tahu dengan tempe. Ada lagi? Tukang jahit, Yang Bu. lain? Ya, tukang jahit. Jadi ini beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang, adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain, misalnya pembuat makanan, peternak, dan perajin. Nah, sementara pekerjaan yang menghasilkan jasa itu pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, misalnya guru, petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan sopir. Jadi semuanya itu adalah kerjaan yang menghasilkan jasa. Bapak saya suka itu Bu Guru, suka ngajarin ngaji. Nah, jadi itu dia sama dengan pekerjaan yang menghasilkan jasa, karena yang diajarinya itu bisa mengaji, jadi dia menghasilkan jasa. Bu, kalau
penjahit itu menghasilkan barang ya Bu, kan dia ada barangnya, bajunya udah jadi. Iya Ita, itu dia menghasilkan barang karena barang yang dihasilkan itu berupa baju yang bisa dipakai. Jadi dia penjahit itu dia merupakan pekerjaan yang menghasilkan barang. Paham Ita? Ya Bu. Iya. Atau ada mungkin yang ingin menanyakan untuk materi kita hari ini sebelum Ibu bertanya? Nah, kalau tidak ada berarti sudah paham semua ya tentang materi kita hari ini. Ya, sekarang Ibu mau menanyakan yang pertama itu untuk Mary ya. Coba Mary sebutkan mengapa kita harus menjaga kelestarian alam. Supaya alamnya tidak punah, Bu. Ya, supaya alamnya tidak punah. Apalagi Mary? Atau ada mungkin temannya yang bisa menambahkan jawabannya Mary? Biar tidak rusak, Bu, alamnya. Iya, biar tidak rusak. Ya, jadi itu pentingnya menjaga kelestarian alam atau keseimbangan ekosistem laut. Jadi dicoba sebutkan dampak penggunaan pukat harimau. Dampaknya ikan-ikannya bawa semua Bu, yang kecil-kecil. Yang lain mungkin Merusak Merusak terumbu ekosistem karang. laut, Bu, merusak ekosistem laut. laut. Ya, sekarang siapa yang mau menyebutkan masing-masing dua pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa? Satu orang saja ya, menyebutkan dua pekerjaan yang menghasilkan barang dengan dua pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang Siapa yang menghasilkan barang itu perajin, peternak, nelayan, petani, pembuat makanan. Guru menghasilkan jasa. Ya, selanjutnya di dalam sudah Ibu kirim LKPD ya, coba dikerjakan. Kemudian besok pagi dikumpulkan sebelum pelajaran kita mulai untuk besok. Jadi untuk soal evaluasinya ini ya. Nah, sekarang dari pembelajaran kita yang pertama sampai yang terakhir itu ada yang bisa menyimpulkan? Tidak boleh merusak laut, Bu. Jenis-jenis pekerjaan menghasilkan barang dan Ada yang menghasilkan menghasilkan jasa. barang dan ada yang menghasilkan jasa. Yang lain ya, jadi sekarang sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, Ibu mau kita menyanyikan lagu dari Sulawesi Selatan. Tunggu ya. Marinding maram pakada diangku, yo padan digentet toraya, bukan Sulawesi. Oi, oi. Memundung pentanetena nakabu masiapala nasakai salusa dan Wasyik. salusa dan Misantoraya umba padang kilai mafari masuk sakirongkoi hati puma banda penawa yang pasang ganteng kopi umpasun dan rongkok. Lombok membuntu mentanetena nakabu masiapala nasakai salusa dan nasakai salusa dan kami santoraya umba padang kilai mafari masuk sakirampoi hati puma banda penawa yang pasang ganteng kopi umpasun dan rongkokan. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, saya minta kepada Esi untuk membaca doa, memimpin temannya membaca doa. Ayo Esi. Ya, Bu. Ayo teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Bu.
Terima kasih sih. Ya Bu. Ya, jadi materi kita hari ini sudah selesai ya. Jadi pesannya Ibu rajin mengulang pelajaran di rumah ya. Rajin baca-baca buku, rajin buka-buka pelajaran. Jadi jangan karena pembelajaran kita daring jadi malas-malasan ya. Jadi rajin buka-buka bukunya di rumah. Ya Bu, siap. Ini sekian untuk materi kita hari ini. Sampai nanti ketemu lagi untuk besok pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.